Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh luka, kesabaran, dan penyesalan. Dengan judul, Ibu Mertua Menghina Menantu Berpenampilan Sederhana, Tak Menyangka Dia Pemilik Perusahaan Farmasi Terbesar di Dunia. Sebuah cerita tentang seorang menantu yang dipandang rendah karena penampilannya. Tentang kata-kata tajam yang melukai hati. Dan tentang satu kebenaran yang terungkap di tempat yang tak pernah diduga. Rumah sakit. Sebelum ceritanya dimulai, buat kamu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Klik like jika kamu suka dengan cerita-cerita penuh makna seperti ini. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan tombol lonceng. Agar kamu tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Agar tidak menilai seseorang dari penampilan luar. Dan semoga siapapun yang sedang diuji kesabarannya hari ini, Tuhan beri kekuatan, kelapangan hati, serta jalan keluar yang terbaik. Selamat menonton. Dan mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit masih kelabu, awan menggantung rendah seolah menahan hujan yang sejak subuh turun rintik-rintik. Arman berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Jaket tipis berwarna abu-abu yang sudah mulai berbulu di bagian lengan ia kenakan perlahan. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Mata yang lelah, rahang yang sedikit mengeras, tapi sorotnya tetap tenang. Ia menarik napas panjang. "Ikut aku ke rumah mama hari ini," suara istrinya, Dina, terdengar pelan dari belakang. Arman menoleh. Dina berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah ragu. Tangannya saling menggenggam. Kebiasaan yang selalu muncul setiap kali mereka akan berkunjung ke rumah orang tuanya. "Iya," jawab Arman singkat sambil tersenyum kecil. "Kan sudah janji." Dina menggigit bibir. "Kalau mama mulai ngomong yang aneh-aneh." Arman mendekat, meraih tangan istrinya. Genggamannya hangat, menenangkan. "Aku nggak apa-apa. Kamu jangan mikir macam-macam." Padahal, jauh di dalam dadanya, Arman tahu betul apa yang menunggu mereka. Rumah Bu Ratna berdiri megah di ujung jalan kompleks. Pagar besi hitam terbuka lebar, dan aroma masakan langsung menyergap begitu mereka melangkah masuk. Di ruang tamu, Bu Ratna sudah duduk dengan punggung tegak, mengenakan blus rapi dan perhiasan emas yang berkilau samar di terpa cahaya pagi. Bu Ratna melirik Arman dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya berhenti cukup lama di sepatu Arman yang warnanya sudah pudar. "Kamu datang juga," ucapnya datar. "Pakaiannya itu-itu saja, men. Nggak ada yang lebih pantas." Dina refleks hendak bicara. "Ma." Arman menggeleng pelan, memberi isyarat agar istrinya diam. Ia menunduk sedikit. "Maaf, Bu. Yang ini masih nyaman." Bu Ratna mendengus pelan. "Nyaman itu penting, tapi ya, masa suami anak saya tampil seperti orang gak punya masa depan?" Kata-kata itu jatuh berat di ruangan. Jam dinding berdetak keras, seolah ikut menekankan keheningan yang canggung. Arman hanya tersenyum tipis, lalu melangkah menuju dapur. "Saya bantu masak ya, Bu," katanya ringan. Bu Ratna menatap punggung Arman dengan alis terangkat. "Bantu masak?" Laki-laki sekarang aneh-aneh. Di dapur, suara pisau memotong sayur berpadu dengan bunyi hujan yang mulai menebal di luar. Arman bekerja dengan cekatan. Tangannya terampil, gerakannya tenang. Sesekali Dina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu nggak capek diperlakukan kayak gini?" bisik Dina. Arman tersenyum tanpa menoleh. "Capek itu pasti, tapi marah cuma bikin hati tambah berat." Di ruang makan, keluarga besar mulai berkumpul. Salah satu ipar tersenyum sinis melihat jaket Arman yang digantung di kursi. "Mas Arman masih setia dengan gaya minimalis ya?" katanya sambil tertawa kecil. Bu Ratna ikut menyahut. "Minimalis atau pas-pasan, siapa yang tahu?" Tawa kecil terdengar, tapi terasa seperti jarum-jarum halus yang menusuk. Arman duduk, punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia menatap piring kosong di depannya, lalu mengangkat wajah. "Makanannya kelihatan enak, Bu," ucapnya tulus. Bu Ratna terdiam sejenak. Ada sesuatu di wajah Arman yang sulit ia baca. Bukan marah, bukan malu, melainkan ketenangan yang membuatnya justru merasa tidak nyaman. Hujan di luar tiba-tiba turun lebih deras, menimbulkan suara gemuruh di atap rumah. Arman menatap keluar jendela, matanya menerawang, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar makan siang keluarga.
Dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di balik jaket lusuh dan senyum tenang itu, Arman sedang memikul rahasia besar yang suatu hari akan mengguncang seluruh rumah ini. Sebuah rahasia yang sebentar lagi tak mungkin lagi ia sembunyikan. Aroma masakan masih menggantung di udara ketika mereka duduk mengelilingi meja makan panjang berlapis taplak putih. Di luar, hujan belum juga reda, menimbulkan suara ritmis di atap seng belakang rumah. Sendok dan piring beradu pelan, tapi tak ada obrolan hangat seperti yang seharusnya terjadi di sebuah makan keluarga. Yang ada hanya keheningan kaku, menunggu siapa yang akan memecahnya. Bu Ratna duduk di ujung meja, punggungnya tegak, dagunya sedikit terangkat. Tatapannya menyapu satu persatu, lalu berhenti di Arman. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sindiran daripada kehangatan. "Dina," ucapnya sambil menyendok sayur, "Mama masih heran. Kamu kuliah tinggi-tinggi, tapi pasangan hidupmu, ya begini." Sendok Arman berhenti di udara. Ia menurunkannya perlahan. Dina menelan ludah, tangannya gemetar memegang gelas. "Ma, Arman itu." Bu Ratna mengangkat tangan. Mama belum selesai bicara. Semua mata tertuju pada Arman. Ada yang menatap iba, ada yang menunggu dengan senyum kecil di sudut bibir. Arman merasakan panas merambat ke wajahnya, tapi ia menahan diri. Ia menegakkan punggung, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Din," katanya pelan. "Biar ibu bicara." Bu Ratna mendengus kecil. "Coba lihat menantu mama yang lain," katanya sambil melirik ipar Arman. "Pakaiannya rapi, kerjanya jelas, pulang bawa hasil. Kamu?" Tatapannya kembali menusuk. "Pulang cuma bawa diri." Tawa kecil terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk melukai. Arman menghela napas pelan. Ia menatap piringnya, nasi putih yang masih utuh. Dalam dadanya, ada perasaan sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menyendok nasi, memakannya perlahan, seolah sedang menikmati makan siang biasa. "Aku kerja, Bu," katanya akhirnya. Suaranya lembut, nyaris tak terdengar. "Mungkin belum kelihatan hasilnya sekarang." "Belum kelihatan?" Bu Ratna tersenyum sinis. "Sampai kapan?" "Dina butuh masa depan, men. Bukan janji." Dina tak bisa lagi menahan air mata. "Ma, cukup." Arman segera meletakkan sendoknya dan meraih tangan Dina di bawah meja. Genggamannya kuat, menenangkan. Ia menggeleng pelan, meminta Dina diam. "Saya ngerti kekhawatiran ibu," ucap Arman sambil menatap Bu Ratna lurus-lurus. Tidak ada perlawanan dalam suaranya. "Kalau saya jadi orang tua, mungkin saya juga akan khawatir." Bu Ratna terdiam sejenak, jelas tidak menyangka jawaban itu. Namun ia segera menegakkan kembali sikapnya. "Kalau mengerti, harusnya kamu tahu diri." Kata-kata itu jatuh lebih keras dari hujan di luar. Arman merasakan dadanya bergetar. Ia menunduk, bukan karena kalah, tapi karena menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Di sudut meja, iparnya berbisik pelan, cukup keras untuk didengar. "Kalau saya jadi Dina, malu sih." Arman mendengarnya. Setiap kata masuk jelas ke telinganya. Ia menelan ludah, lalu mengangkat wajah. Senyumnya masih ada, tapi kali ini terlihat lebih tipis, lebih rapuh. "Aku pamit sebentar keluar ya," katanya tenang. Udara di dalam agak pengap. Tanpa menunggu jawaban, Arman berdiri. Kursinya bergeser pelan, menimbulkan suara gesekan yang terasa memekakkan. Ia melangkah menuju teras, hujan langsung menyambutnya dengan dingin menusuk kulit. Di bawah derasnya hujan, Arman berdiri mematung. Air membasahi rambut dan jaket lusuhnya. Ia menatap langit kelabu, rahangnya mengeras. Di dadanya, ada luka lama yang kembali terbuka, dan sebuah keputusan yang mulai terbentuk perlahan. Keputusan yang kelak akan membuat semua orang di meja makan itu terdiam tanpa kata. Hujan masih turun ketika Arman kembali masuk ke dalam rumah. Ujung jaketnya basah, rambutnya sedikit meneteskan air. Ia tidak terburu-buru mengeringkan diri. Langkahnya tenang, seolah hujan tadi hanyalah jeda singkat untuk menenangkan hati. Beberapa anggota keluarga meliriknya sekilas, lalu kembali ke piring masing-masing, pura-pura tak peduli. Bu Ratna menyandarkan punggung ke kursi, melipat tangan di dada. Tatapannya menilai, dingin. "Jangan berdiri di situ. Lantai jadi becek," katanya tanpa menoleh. Arman mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ia menuju dapur, mengambil lap, lalu berjongkok membersihkan lantai yang basah. Gerakannya perlahan, teliti.
Dina menatapnya dengan dada sesak. Ia bangkit dari kursinya dan mendekat. Men, sudah, biar aku saja, bisiknya. Arman menggeleng kecil. Nanti saja. Bu Ratna memperhatikan pemandangan itu sambil mendecakkan lidah. Lihat, Dina. Laki-laki itu harusnya jadi kepala rumah tangga, bukan jongkok-jongkok kayak pembantu. Arman mendengarnya jelas. Tangannya berhenti sejenak di lantai. Napasnya tertahan. Namun ia kembali menggerakkan lap, membersihkan sisa air sampai kering. Bu Ratna benar, salah satu ipar sambil tersenyum miring. Kalau terlalu lembek, nanti istrinya nggak dihargai. Arman berdiri perlahan. Ia menepuk-nepuk lututnya, lalu menatap mereka semua. Wajahnya tetap datar, tapi sorot matanya berubah. Bukan marah, melainkan lelah. Saya menghargai istri saya dengan cara saya, katanya pelan namun jelas. Mungkin gak kelihatan, tapi saya serius. Bu Ratna terkekeh kecil. Serius itu bukan cuma ucapan, men. Serius itu bukti. Rumah, mobil, tabungan. Kamu punya apa? Ruangan kembali sunyi. Jam dinding berdetak. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan suara tetesan air dari talang. Arman menelan ludah. Di dadanya, ada dorongan kuat untuk bicara, untuk menjelaskan semuanya, untuk mengakhiri ini. Namun ia menahannya. Ia melirik Dina. Mata istrinya merah, bibirnya bergetar. Arman mendekat, menaruh tangan di bahunya. Sentuhan ringan, penuh makna. Aku punya kamu, katanya lembut. Dina tak kuasa menahan tangis. Air matanya jatuh, satu persatu. Arman mengusapnya dengan ibu jari. Gerakannya penuh kasih. Pemandangan itu justru membuat Bu Ratna menggelengkan kepala. Lihat, katanya dingin. Drama terus. Padahal hidup itu soal realita. Arman tersenyum kecil. Saya hidup di realita, Bu. Hanya saja realita saya mungkin berbeda. Bu Ratna berdiri. Kursinya berderit. Kalau begitu, jangan salahkan Mama kalau suatu hari Dina menyesal. Kata-kata itu menggantung di udara. Arman merasakan sesuatu mencubit dadanya. Ia menunduk, menghela napas panjang. Kesabarannya selama ini telah disalahartikan sebagai kelemahan, sebagai ketidakmampuan, sebagai kegagalan. Namun jauh di dalam hatinya, Arman tahu, kesabaran itu bukan karena ia tak berdaya, melainkan karena ia sedang menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu, tanpa mereka sadari, semakin dekat. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang lembab setelah hujan panjang seharian. Lampu-lampu rumah Bu Ratna menyala satu persatu, cahayanya kekuningan, memantul di lantai yang mengilap. Arman dan Dina berpamitan lebih awal. Tak ada yang menahan, tak ada yang menawarkan untuk tinggal lebih lama. Pintu tertutup di belakang mereka dengan bunyi pelan, namun terasa berat di hati. Di perjalanan pulang, motor melaju menembus jalan basah. Angin malam menusuk, membawa aroma tanah dan aspal. Dina memeluk Arman dari belakang, wajahnya menempel di punggung suaminya. Bahunya naik turun, menahan isak. Maaf, suaranya pecah. Karena aku, kamu jadi diperlakukan seperti itu. Arman sedikit menoleh, suaranya tenggelam oleh suara mesin. Jangan minta maaf. Kamu bukan penyebabnya. Kalau saja aku berani melawan Mama. Kamu sudah cukup kuat, potong Arman lembut. Dengan bertahan di sisiku saja, itu sudah keberanian. Motor berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Rumah kecil dengan cat yang mulai mengelupas, pagar rendah, dan lampu teras redup. Hening menyambut. Tak ada suara selain jangkrik dan angin yang menggerakkan daun pisang di samping rumah. Di dalam, Dina langsung duduk di tepi ranjang. Air matanya akhirnya tumpah tanpa ditahan. Arman melepas jaketnya yang masih lembab, menggantungkannya di paku dinding, lalu duduk di samping istrinya. Aku capek, men, kata Dina lirih. Aku sayang Mama, tapi aku juga sayang kamu. Arman menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ada garis lelah di dahinya, tapi suaranya tetap tenang. Aku tahu, dan aku nggak pernah minta kamu memilih. Dina menatapnya, matanya merah. Terus sampai kapan kita begini? Pertanyaan itu menggantung. Arman tak langsung menjawab. Ia bangkit, mengambil sajadah yang tergulung di sudut kamar. Lampu dimatikan, menyisakan cahaya temaram dari luar jendela. Suara malam masuk pelan-pelan. Arman berdiri, menghadap kiblat. Gerakannya perlahan,
Khusyuk. Dina memerhatikannya dari belakang. Setiap takbir, setiap sujud, seolah menjadi tempat Arman meletakkan beban yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Usai sholat, Arman duduk lama. Tangannya terangkat, bibirnya bergerak pelan. "Ya Tuhan," bisiknya. "Aku nggak minta dimengerti semua orang. Aku cuma minta kekuatan untuk tetap benar." Dina mendekat, duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Arman. "Aku percaya sama kamu," katanya lirih. "Apapun yang kamu simpan, apapun yang kamu rencanakan, aku percaya." Arman menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, tak ada dunia lain selain kamar sempit itu. Ia tersenyum kecil. Suatu hari nanti, semuanya akan jelas. Dina mengangguk, meski hatinya masih penuh tanya. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, membuat jendela bergetar pelan. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa doa malam itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar. Peristiwa yang akan menguji kesabaran Arman hingga batas terakhirnya. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari muncul pucat di balik awan tipis, seolah ragu untuk benar-benar bersinar. Di rumah Bu Ratna, suasana yang biasanya dipenuhi suara televisi dan langkah tergesa mendadak sunyi. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, memecah keheningan yang menyesakkan. Bu Ratna duduk di sofa dengan tangan menekan dada. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Ratna, kamu kenapa?" Suara suaminya terdengar panik. Bu Ratna mencoba menjawab, tapi yang keluar hanya erangan lemah. Tubuhnya perlahan miring, hampir terjatuh. Suara piring jatuh di dapur disusul teriakan panik membuat rumah itu mendadak kacau. "Cepat, telepon ambulans. Ibu bangun." Sirene memecah pagi yang muram. Tetangga mulai berkumpul, bisik-bisik terdengar samar. Bu Ratna dibawa ke rumah sakit terdekat. Di ruang IGD, lampu putih menyilaukan. Bau antiseptik menyengat hidung. Dokter dan perawat bergerak cepat. Suara alat medis berbunyi teratur namun menegangkan. Di luar ruang perawatan, keluarga duduk berjajar. Wajah-wajah tegang. Dina datang tergesa bersama Arman. Nafas Dina masih tersengal. "Gimana kondisi Mama?" tanya Dina cemas. Salah satu iparnya menggeleng. "Belum tahu. Dokter masih periksa." Arman berdiri sedikit menjauh. Tangannya terlipat di depan dada, rahangnya mengeras. Tatapannya tertuju pada pintu ruang perawatan yang tertutup rapat. Dalam kepalanya, berbagai kemungkinan berputar cepat. Tak lama, dokter keluar. Wajahnya serius. "Bu Ratna mengalami gangguan serius pada sistem pernapasan dan komplikasi lain," katanya hati-hati. "Kami butuh pemeriksaan lanjutan. Ini bukan penyakit biasa." "Kompil, apa, Dok?" Suara Bu Ratna terdengar lemah dari balik pintu, hampir tak terdengar. Dokter menatap keluarga satu persatu. Ada indikasi penyakit langka. Penanganannya tidak sederhana, dan biayanya tidak kecil. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Dina menutup mulutnya. Suaminya menunduk. Beberapa anggota keluarga saling pandang dengan wajah panik. "Berapa, Dok?" tanya seseorang dengan suara bergetar. Dokter menyebutkan angka. Sunyi. Angka itu terasa seperti tembok tinggi yang mustahil dilewati. Di sudut lorong, Arman menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sesaat. Ketika membukanya kembali, sorot matanya berubah. Bukan panik, bukan ragu, melainkan keputusan yang matang dan berat. Ia mengeluarkan ponselnya, melangkah menjauh dari kerumunan. Suara langkahnya tenggelam oleh bunyi roda ranjang dan dengungan mesin rumah sakit. "Ini aku," katanya pelan ke telepon. "Siapkan tim. Kita mungkin harus bergerak cepat." Di balik pintu ruang perawatan, Bu Ratna terbaring lemah, tak tahu bahwa orang yang selama ini ia remehkan baru saja mengambil langkah besar. Langkah yang akan menentukan hidup dan mati, dan perlahan membuka rahasia yang selama ini terkunci rapat. Lorong rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu putih memantul di lantai mengilap, sementara suara langkah kaki, roda ranjang, dan dengungan alat medis bercampur menjadi satu irama yang membuat dada sesak. Arman berdiri di dekat jendela besar di ujung lorong, ponsel masih menempel di telinganya. Tatapannya lurus keluar, menembus kaca, ke langit yang kembali mendung. "Pastikan tim terbaik yang turun," ucapnya tenang. "Aku tidak mau ada celah sekecil apapun." Suara di seberang terdengar hormat, penuh kesigapan.
Arman mengangguk meski lawan bicaranya tak bisa melihat. Iya, jangan gunakan namaku. Jalankan lewat jalur medis biasa. Ia menutup telepon. Beberapa detik ia berdiri diam, seolah memastikan keputusan itu benar-benar tertanam kuat di dadanya. Lalu ia menarik napas panjang dan kembali melangkah menuju ruang tunggu keluarga. Dina duduk dengan tangan saling menggenggam, wajahnya pucat. Begitu melihat Arman, ia berdiri. "Kamu kemana saja?" tanyanya cemas. Arman tersenyum kecil. "Ke toilet." "Tenang." Dina menatapnya lama, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak ia katakan. "Kamu yakin gak apa-apa?" Arman mengangguk. "Aku di sini." Tak ada satupun kata tentang telepon tadi. Tak ada penjelasan. Arman memilih diam. Ia duduk di samping Dina, bahunya sedikit condong ke depan, sikap seseorang yang sedang menunggu hasil nasib. Beberapa jam berlalu. Dokter keluar masuk. Kertas hasil pemeriksaan berpindah tangan. Wajah para tenaga medis tampak semakin serius. Akhirnya seorang dokter mendekati keluarga. "Kami harus memindahkan Bu Ratna ke rumah sakit rujukan," katanya. "Ada terapi baru yang mungkin bisa membantu, tapi prosedurnya cukup kompleks." "Kita sanggup, Dok?" tanya suami Bu Ratna dengan suara gemetar. Dokter ragu sejenak. "Terapi ini belum banyak tersedia. Tapi, kami sudah mendapat persetujuan khusus." "Dari siapa?" salah satu ipar bertanya heran. Dokter tersenyum tipis, seolah juga tak sepenuhnya paham. "Dari pihak pusat. Ada izin langsung dari pemilik perusahaan farmasi yang mengembangkan obat ini." Beberapa kepala saling menoleh. Nama besar itu tentu tak asing. Semua orang tahu perusahaan tersebut hanya melayani kasus-kasus tertentu. Pemiliknya mau membantu Mama. Dina berbisik tak percaya. Arman tetap diam. Tangannya mengepal pelan di atas lutut. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tak menunjukkan apapun. Ambulans kembali melaju. Rumah sakit rujukan menjulang megah, lebih modern, lebih tenang. Di ruang perawatan khusus, Bu Ratna terbaring dengan alat bantu pernapasan. Wajahnya terlihat rapuh, jauh berbeda dari sosok keras yang selama ini mereka kenal. Arman berdiri di balik kaca, menatapnya lama. Ada getaran halus di matanya. "Bertahanlah," bisiknya tanpa suara. "Aku belum selesai belajar memaafkan." Di luar ruangan, keluarga mulai bertanya-tanya. Mengapa semua berjalan begitu cepat? Mengapa pintu yang seharusnya tertutup tiba-tiba terbuka lebar? Tak seorang pun menyadari bahwa di balik keputusan tanpa bicara itu, Arman telah menggerakkan sesuatu yang besar. Dan semakin lama, semakin sulit rahasia itu untuk tetap tersembunyi. Pagi menjelang siang di rumah sakit rujukan itu terasa sunyi namun tegang. Cahaya matahari menembus kaca besar lorong utama, memantul di lantai putih yang dingin. Bau obat-obatan dan suara langkah cepat perawat menciptakan suasana yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Arman duduk di kursi besi dekat ruang perawatan intensif, punggungnya tegak, kedua tangannya terlipat, wajahnya tenang meski matanya tak lepas dari pintu kaca. Di dalam, Bu Ratna terbaring lemah. Selang oksigen terpasang, dadanya naik turun perlahan. Sesekali mesin berbunyi pelan, seolah mengingatkan bahwa hidupnya kini bergantung pada teknologi dan waktu. Dokter utama keluar dari ruang perawatan, diikuti dua dokter lain. Wajah mereka lebih rileks dibandingkan sebelumnya. "Kondisinya mulai stabil," ujar dokter itu. "Obat yang kami berikan menunjukkan respons yang sangat baik." Dina menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah." Namun salah satu ipar mengernyitkan dahi. "Dok, obat itu bukannya sangat langka?" Dokter mengangguk. "Benar. Obat ini belum diproduksi massal. Hanya bisa digunakan dengan izin langsung dari pemilik perusahaan." "Pemiliknya siapa?" tanya Bu Ratna pelan dari balik pintu yang setengah terbuka. Suaranya lemah, tapi telinganya masih tajam. Semua menoleh. Arman refleks berdiri. Ada detik panjang yang menggantung di udara. Dokter membuka map, membaca nama yang tertulis. Arman Pratama. Hening. Dunia seolah berhenti berputar. Bu Ratna menatap Arman. Matanya membesar, napasnya tertahan. "Arman?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Menantuku?" Arman melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Wajahnya tetap tenang, tapi rahangnya menegang. "Iya, Bu," katanya pelan. "Saya." Bu Ratna terisak.
Air mata mengalir di pelipisnya, membasahi bantal. Jadi selama ini, kamu... Arman menunduk sedikit. Saya tidak ingin ibu tahu dengan cara seperti ini. Suara mesin kembali berbunyi. Dina memegangi dadanya, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Keluarga lain saling pandang, tak ada satupun yang berani bicara. Bu Ratna menggenggam selimut dengan tangan gemetar. Aku bilang kamu tidak punya masa depan, ucapnya terputus-putus. Aku menghinamu. Arman mendekat hingga berdiri tepat di samping ranjang. Sekarang bukan waktunya membahas itu, katanya lembut. Ibu fokus sembuh. Bu Ratna menatapnya lama. Tangisnya semakin keras. Kenapa kamu tetap menolongku, setelah semua yang aku lakukan? Pertanyaan itu menggantung, berat, menusuk. Arman menelan ludah. Ia belum menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Bu Ratna perlahan. Karena ibu adalah ibu dari istri saya, katanya akhirnya. Dan karena saya ingin keluarga ini tetap utuh. Air mata Bu Ratna jatuh lebih deras. Ia terisak, dadanya naik turun, seolah seluruh penyesalan hidupnya tumpah di satu titik. Di luar ruangan, keluarga masih terpaku. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini terbuka lebar. Namun di wajah Arman, belum ada kelegaan. Ia tahu, pengakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang akan menuntut jawaban bukan hanya dari Bu Ratna, tapi dari seluruh keluarga. Ruangan perawatan itu terasa sempit meski sebenarnya luas. Suara mesin medis berdetak teratur, menjadi latar yang mengiringi isak tangis Bu Ratna. Cahaya matahari masuk samar melalui celah tirai, menyinari wajahnya yang pucat dan mata yang sembab. Tangannya masih berada dalam genggaman Arman, jari-jarinya gemetar, seolah takut dilepaskan. Aku buta, ucap Bu Ratna terbata. Suaranya parau, napasnya masih belum sepenuhnya stabil. Aku menilai kamu dari baju yang kamu pakai, dari rumah kecilmu, dari hal-hal dangkal. Arman tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi di samping ranjang, punggungnya sedikit membungkuk. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan kelelahan panjang yang selama ini ia pendam sendiri. Ibu tidak sendirian, katanya pelan. Banyak orang melakukan hal yang sama. Bu Ratna menggeleng lemah. Air mata mengalir tanpa henti. Tapi aku melakukannya padamu. Berkali-kali. Di depan keluargaku sendiri. Aku mempermalukanmu. Tangisnya pecah. Bahunya bergetar. Dina yang berdiri di dekat pintu akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia mendekat, menggenggam tangan ibunya yang lain. "Ma, tolong jangan bicara terlalu banyak," ujar Dina sambil terisak. "Mama harus istirahat." Bu Ratna menatap putrinya dengan mata penuh sesal. "Mama menyakitimu juga, Dina. Mama membuatmu harus memilih." Arman mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Dina tenang. "Tidak ada yang perlu dipilih," ucapnya lembut. "Kita keluarga." Kata itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia menatap Arman lama, seolah baru pertama kali benar-benar melihat wajah menantunya. Garis lelah di dahinya, lingkar gelap di bawah mata, dan ketenangan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. "Kamu tidak marah padaku?" tanyanya ragu. "Sedikit pun." Arman menarik napas panjang. Ada jeda yang panjang sebelum ia menjawab. "Marah itu ada, Bu. Saya manusia. Tapi saya memilih tidak menyimpannya." Bu Ratna menutup wajahnya dengan tangan. Isaknya semakin keras. "Aku tidak pantas menerima kebaikanmu." Arman mencondongkan badan sedikit. Suaranya rendah, penuh kendali. "Kalau saya berhenti berbuat baik hanya karena disakiti, berarti saya sama seperti rasa sakit itu sendiri." Kata-kata itu menghantam Bu Ratna lebih keras dari apapun. Ia terdiam, hanya suara tangis pelan yang tersisa. Tangannya meraih tangan Arman lagi, kali ini lebih kuat. "Maafkan aku," ucapnya lirih. "Sebagai manusia, sebagai ibu." Arman mengangguk pelan. Ia tidak mengucapkan kata maafkan, tapi genggamannya menguat, seolah itulah jawabannya. Di luar ruangan, keluarga mendengar sebagian percakapan itu. Wajah-wajah yang tadi penuh keangkuhan kini tertunduk. Ada rasa malu yang mulai tumbuh, tapi belum ada yang berani melangkah masuk. Dan di dalam hati Bu Ratna, tangis penyesalan itu belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu yang masih mengganjal, sebuah pengakuan yang belum ia ucapkan, dan keputusan besar yang perlahan mulai ia sadari harus ia ambil. Senja merayap perlahan di balik jendela rumah sakit.
Langit di luar berubah jingga pucat, cahaya lembutnya menyusup masuk ke ruang perawatan, menyapu wajah-wajah yang lelah. Suara mesin medis masih setia berdetak, namun ritmenya kini terasa lebih menenangkan, seolah ikut bernapas bersama Bu Ratna yang mulai stabil. Bu Ratna memandang Arman tanpa berkedip. Tangisnya telah mereda, menyisakan mata merah dan napas berat yang sesekali tersendat. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lirih namun jelas. "Men, mendekatlah." Arman sedikit terkejut, tapi ia berdiri dan melangkah ke sisi ranjang. Dina menahan napas. Seluruh ruangan terasa menegang, menunggu sesuatu yang tak terucap. Bu Ratna mengangkat tangannya dengan susah payah. "Peluk aku." Kata itu membuat dada Arman bergetar. Ia ragu sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya. Bu Ratna memeluknya dengan tangan yang lemah, namun erat. Wajahnya menempel di dada Arman. Tangis yang tertahan kembali pecah, kali ini tanpa suara, hanya getaran halus yang terasa di tubuh mereka berdua. "Maafkan aku," bisiknya berulang-ulang. "Maaf, maaf." Arman memejamkan mata. Perlahan, tangannya terangkat dan membalas pelukan itu. Sentuhannya hangat, penuh kendali. Tak ada kata balasan, hanya kehadiran. Hanya penerimaan. Dina menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa suara. Pemandangan itu seperti membuka luka lama sekaligus menyembuhkannya dalam satu waktu. Bu Ratna menarik diri sedikit, menatap wajah Arman dari jarak dekat. "Kamu tidak pernah membalas kejahatanku dengan keburukan," katanya lirih. "Aku baru mengerti sekarang, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan." Arman membuka mata. Senyum kecil muncul di bibirnya, senyum yang penuh kelelahan tapi tulus. "Saya belajar itu dari hidup, Bu." Bu Ratna mengangguk pelan. "Aku ingin berubah," katanya sungguh-sungguh. "Jika Tuhan masih memberiku waktu, aku ingin menebus semuanya." Sebelum Arman sempat menjawab, pintu terbuka pelan. Beberapa anggota keluarga masuk dengan langkah ragu. Wajah mereka kaku, mata tertunduk. Salah satu ipar akhirnya berbicara. "Men, kami minta maaf." Arman menoleh. Tatapannya tenang, tidak menghakimi. "Kita semua sedang belajar," katanya singkat. Suasana hening. Tak ada lagi sindiran. Tak ada lagi tawa meremehkan. Hanya rasa malu dan penyesalan yang mengendap pelan di udara. Di sudut ruangan, Bu Ratna menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa lebih ringan. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu, permintaan maaf dan pelukan ini hanyalah awal. Masih ada satu hal besar yang harus ia lakukan, sesuatu yang akan menentukan apakah perubahan ini benar-benar nyata, atau hanya sementara. Beberapa minggu kemudian, pagi di rumah Bu Ratna terasa berbeda. Cahaya matahari masuk lembut melalui jendela ruang tamu, menyinari lantai yang bersih dan sofa yang tersusun rapi. Udara pagi membawa aroma teh hangat dan kue sederhana. Tak ada suara televisi yang keras. Tak ada nada tinggi. Hanya ketenangan yang jarang hadir sebelumnya. Bu Ratna duduk di kursi dekat jendela. Tubuhnya masih terlihat lebih kurus, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Tangannya memegang cangkir teh, sesekali bergetar halus. Ia menoleh ketika mendengar suara pintu terbuka. "Assalamualaikum," suara Arman terdengar. Bu Ratna tersenyum. Senyum yang berbeda. Bukan senyum formal. Bukan senyum menilai. Senyum seorang ibu. "Waalaikumsalam," jawabnya lembut. "Masuk, men." Arman melangkah masuk bersama Dina. Rumah itu terasa hangat, bukan karena cuaca, tapi karena suasana. Dina berhenti sejenak, menatap ibunya dengan ragu, seolah takut suasana ini hanya sementara. Bu Ratna berdiri perlahan. "Dina," panggilnya. Dina mendekat. Tanpa banyak kata, Bu Ratna memeluk putrinya. Pelukan yang lama. Dalam. Dina terisak pelan. "Maafkan Mama," bisik Bu Ratna. "Mama terlalu sibuk merasa benar, sampai lupa menjadi ibu." Arman berdiri beberapa langkah di belakang, memilih memberi ruang. Namun Bu Ratna menoleh kepadanya. "Men," katanya pelan. "Jangan berdiri jauh-jauh." Arman mendekat. Bu Ratna menatapnya lama, lalu menunduk sedikit. Gerakan yang membuat Dina terkejut. "Kamu bukan hanya menantuku," ujar Bu Ratna dengan suara bergetar tapi mantap. "Kamu anakku." Arman terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Hari itu,
Makan siang berlangsung sederhana. Tidak mewah, tidak istimewa, tapi hangat. Bu Ratna menyendokkan makanan ke piring Arman. Makan yang banyak, katanya. Kamu kelihatan capek. Arman tersenyum kecil. Iya, Bu. Tak ada sindiran, tak ada perbandingan. Hanya percakapan ringan, tawa kecil, dan jeda-jeda nyaman. Sore menjelang, Arman pamit. Di teras, Bu Ratna menggenggam tangannya. Kamu mengajarkanku sesuatu yang tak pernah aku pelajari seumur hidupku, katanya lirih. Bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang terlihat. Arman menunduk hormat. Saya juga belajar banyak, Bu. Motor melaju menjauh. Bu Ratna berdiri lama di teras, menatap punggung Arman hingga menghilang di tikungan jalan. Dadanya terasa hangat sekaligus sesak oleh rasa syukur dan penyesalan yang kini berubah menjadi tekad. Di dalam hatinya, Bu Ratna berjanji, mulai hari itu, rumah ini tidak lagi menjadi tempat luka, melainkan tempat pulang. Dan kisah tentang menantu yang dulu ia remehkan akan menjadi pengingat seumur hidupnya, bahwa ketulusan, jika diuji cukup lama, selalu menemukan jalannya sendiri. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton kisah ini sampai selesai. Semoga cerita tentang Arman dan Bu Ratna bisa menyentuh hati kita semua. Mengajarkan bahwa kesabaran, ketulusan, dan kebaikan tidak pernah sia-sia, meski seringkali disalahartikan. Jika cerita ini membuatmu terharu, atau mengingatkanmu pada seseorang dalam hidupmu, jangan ragu untuk membagikannya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang lapang dalam menghadapi kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.